Media Israel, Walla News, melaporkan Amerika Serikat akan mengirimkan bom seberat 200 pon atau sekira 1.000 kg ke Israel pada Senin 20 Januari 2025. Dikabarkan Presiden Donald Trump akan mencabut larangan pengiriman bom tersebut. Larangan itu sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Joe Biden. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Mike Herzog, mengatakan Trump akan membatalkan sanksi terhadap pemukiman Israel yang terlibat kekerasan terhadap warga Palestina. Keputusan ini muncul di tengah ketegangan terkait gencatan senjata di jalur Gaza dan pertukaran sandera antara Hamas dan juga Israel. Sebagai informasi, pemerintahan Biden sebelumnya menunda pengiriman bom tersebut sejak Juni 2024 silam. Selama periode tersebut, Amerika Serikat telah mengirimkan lebih dari 10.000 bom seberat 2.000 pon ke Israel. Amunisi itu digunakan untuk menghancurkan terowongan bawah tanah Hamas di jalur Gaza. Hingga Juni 2024, Amerika Serikat telah menyalurkan ribuan bom dan rudal presisi ke Israel. Selain itu, keputusan Trump ini mengundang perhatian publik lantaran meningkatkan ketegangan di tepi barat. Perlu diketahui, pengiriman bom 2.000 pon ini dianggap penting untuk meningkatkan strategi militer Israel. Israel akan membebaskan 200 tahanan Palestina pada Sabtu 25 Januari 2025 mendatang. Pembebasan ini termasuk tahanan dengan hukuman seumur hidup dan jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari kesepakatan dengan Hamas untuk pertukaran 4 tentara wanita Israel. Pejabat Hamas Nader Fakhouri mengungkapkan bahwa kesepakatan ini adalah tahap kedua dari perjanjian fase pertama. Selain itu, Hamas akan merilis nama tahanan Palestina yang dibebaskan pada hari pembebasan. Diketahui satu tentara wanita Israel setara dengan 30 tahanan seumur hidup atau 20 tahanan jangka panjang. Pasalnya, Mesir disebut sebagai salah satu negara tujuan deportasi bagi beberapa tahanan yang dibebaskan. Kesepakatan ini dilakukan dalam kerangka gencatan senjata di jalur Gaza yang berlaku sejak Minggu 19 Januari 2025. Adapun mediator utama dalam negosiasi ini adalah Mesir, Qatar, dan juga Amerika Serikat. Sebagai informasi, saat ini lebih dari 10.300 warga Palestina ditahan di penjara Israel, sementara 96 tahanan Israel berada di jalur Gaza. Pertukaran ini menjadi langkah penting dalam proses perdamaian antara Israel dan juga Hamas. Seorang pemukim Israel tewas dan satu lainnya terluka akibat tembakan pasukan Israel dalam kerusuhan di tepi barat. Serangan pemukiman di kota itu menyebabkan pembakaran rumah, kendaraan, dan toko warga Palestina. Akibatnya beberapa warga Palestina terluka dan sesak nafas. Mengutip Al-Mayadin pada 21 Januari 2025, pasukan pendudukan Israel menembakkan peluru tajam saat warga Palestina melawan serangan. Selain itu, pasukan Israel menyerbu kota Azun, tepi barat, dan menahan puluhan orang. Pemukim Israel juga menyerang rumah di Masa Feriata dan kendaraan di dekat Dura Selatan Al-Khalil, Palestina. Dilaporkan pemukim melemparkan batu dan meneriakkan slogan rasis. Pada malam yang sama, pasukan pendudukan menyerbu sejumlah kota Palestina dan memblokir jalan-jalan utama di beberapa daerah. Diketahui 2 rumah dan 4 kendaraan dibakar oleh pemukim. Serangan ini terjadi menjelang pembebasan tahanan Palestina sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata di jalur Gaza. Media Israel melaporkan Hamas tetap menjadi otoritas yang menguasai jalur Gaza. Pasalnya, Israel gagal mencapai tujuan perang termasuk mencegah Hamas untuk berkuasa. Mengutip Al-Mayadin pada 21 Januari, Hamas menunjukkan kekuatannya dengan menyerahkan 3 tahanan wanita Israel sebagai bagian dari gencatan senjata. Dilaporkan tak ada kekuatan lain di jalur Gaza yang mampu menandingi kemampuan Hamas. Sementara Hamas terus membatasi operasi militer Israel di wilayah tersebut. Media Israel memprediksi bahwa Israel tak akan bisa melanjutkan pertempuran. Hal itu lantaran kemampuan perlawanan Palestina yang tak terbatas. Analis militer Israel, Amos Harel, menilai bahwa kehadiran Brigadir Al-Qassam menunjukkan kekuatan militer Hamas sekaligus pengaruhnya dalam pemerintahan sivil. Perlu diketahui, gencatan senjata di jalur Gaza tak menjamin tujuan Israel untuk melenyapkan Hamas dan membebaskan para tahanan. Selain itu, perlawanan Palestina diyakini memiliki kapasitas untuk terus bertempur dan merekrut anggota baru.
Meskipun ada gencatan senjata, Hamas tetap dominan di jalur Gaza dan melindungi rakyat Palestina. Pejuang berlawanan Palestina melancarkan serangan peledak rakitan yang menargetkan pasukan Israel di wilayah Tubas. Dalam serangan itu, seorang perwira Israel tewas dan 3 lainnya terluka. Insiden terjadi saat patroli Israel menyerbu kota Tamun selatan Tubas di tepi barat. Media Israel melaporkan bahwa perwira yang tewas berasal dari Batalion Cadangan Brigadir Ephraim IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 21 Januari, kota Tamun telah menjadi sasaran serangan berulang oleh pasukan pendudukan Israel. Namun pejuang perlawanan Palestina tetap melawan dengan konfrontasi bersenjata. Serangan itu menggunakan alat peledak rakitan terhadap kendaraan militer Israel. Sebelumnya 2 tentara Israel terluka dalam serangan alat peledak rakitan di wilayah Jenin. Perlu diketahui, pasukan Israel meningkatkan serangan di tepi barat bersamaan dengan perang di jalur Gaza. Tepi barat telah menyaksikan serangan hampir setiap hari oleh pasukan Israel dengan kampanye penahanan yang lebih meluas. Dilaporkan lebih dari 10.700 warga Palestina telah ditahan sejak 7 Oktober 2023 silam. Selain itu, pasukan pendudukan Israel juga melakukan pelanggaran terhadap warga Palestina, termasuk serangan fisik dan juga pencurian properti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.